Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah bersedia hadir dan untuk melakukan kegiatan yang memang sudah kita rencanakan. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan kemudian sebelum mulai kegiatan ini, agar nanti kegiatan kita ini memperoleh kelancaran dan keberkahan, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Apakah salah satu dari Anda sekalian ada yang ingin mengirim doa? Saya Bu, Ya, silakan. baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita berdoa. Di sini semuanya sudah tahu ya kenapa kita dikumpulkan di ruangan ini. Sudah untuk apa? Untuk melakukan konseling kelompok. Ya, untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, apakah semuanya sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Oke, ada yang sudah dan ada yang belum. Karena ada yang satu kelas juga ya. Sebelum kita memulainya, agar nanti kegiatan kita lebih bisa akrab lagi dan lebih luasa lagi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Silakan perkenalan dengan nama lengkap dan nama panggilan serta kelas kalian masing-masing ya. Dimulai dari sebelah kanan dulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Dewi dari kelas 3A dipanggil Wisma. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, dipanggil Cindy dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Zahra Gira, dipanggil Zahra, kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Zainab, dipanggil Ina, dari kelas 3B. Oke, semuanya sudah saling kenal ya. Jadi kedepannya kita sudah bisa lebih akrab lagi. Tadi Ibu sudah tanya kenapa kita hadir di ruangan ini. Kita untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Kemudian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini belum sebelumnya? Belum pernah. Oke, belum tahu juga ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan lebih lanjutnya ya. Jadi konseling kelompok itu dan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, yaitu proses memberi bantuan yang diberikan oleh guru BK dengan cara kegiatan berkelompok seperti ini. Jadi kegiatan konseling kelompok itu sendiri yang pertama itu karena nanti yang akan kita bahas adalah permasalahan yang tujuannya yang pertama adalah agar masing-masing dari kita bisa merasakan dan mendengarkan bagaimana sudut pandang orang yang sedang bermasalah itu seperti apa, dan tujuan utamanya itu untuk mengentaskan atau mencarikan solusi dari masalah yang akan kita bahas nanti. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang teknik reinforcement dalam konseling kelompok. Adalah salah satu pendekatan yang nanti akan kita gunakan untuk memperkuat dan memberikan perilaku positif terhadap kalian dan juga memberikan penghargaan. Jadi teknik kita ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan memberikan konsekuensi positif. Jadi ketika perilaku tersebut muncul dalam konteks konseling kelompok, teknik ini diterapkan secara kolektif untuk mendorong anggota kelompok agar saling mendukung dan memperkuat perubahan positif. Jadi kita akan memakai topik masalah tentang hubungan dengan keluarga dengan tema keputusan karir. Kemudian dalam kegiatan ini ada asas-asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu contohnya seperti Anda sekalian datang pada hari ini dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Lalu yang kedua adalah asas kerahasiaan. Karena nanti permasalahan yang kita bahas itu adalah masalah yang sangat pribadi dan bersifat rahasia, jadi diharapkan masing-masing dari kita menyimpan rahasia dan menyimpan masing-masing permasalahan yang nanti akan kita bahas dalam kelompok ini. Hanya kita nanti yang tahu tanpa ada orang lain yang mengetahui, agar nanti tidak ada keraguan-keraguan. Baik, untuk memulai kegiatan kita ini agar
keraguan-keraguan lagi, kita beri ikrar dulu supaya semuanya sama-sama yakin nih. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya siap dan menerima bahwa saya siap dan menerima dan memelihara dan memelihara, menyimpan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Baiklah, kita sudah sama-sama saling berikrar ya. Jadi diharapkan sudah sama-sama yakin dan tidak ada lagi keraguan-keraguan di antara kita untuk membahas permasalahan apapun itu. Semuanya boleh mengungkapkan permasalahan. Apakah sudah siap untuk memulai kegiatan? Siap, Bu. Oke. Siapa duluan yang mau menyampaikan permasalahannya? Saya Bu. Ya, jadi silakan. Saya tuh di program orang tua saya tuh ingin saya tuh memilih bebas nama saya yang bisa dipertunjukkan. Apa lagi? Saya, Bu, masalah saya sama sih seperti sini. Saya pengennya di BK, tapi orang tua pintunya di PGSD gitu. Yang lain? Sepertinya Anda sekalian sangat tegang. Bagaimana kalau kita melakukan relaksasi dulu? Apakah dari Anda sekalian ada yang mempunyai ide untuk melakukan relaksasi? Ya Ina, silakan dipimpin teman-temannya. Oke teman-teman, nanti ikutin gerakannya ya. Kayak gini misalkan ara sam sam buli 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 sam sam ara sam sam buli 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 sam sam ara di ara, kayak gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, Anda sekalian sudah melakukan teknik relaksasi. Sepertinya sudah tidak tegang lagi. Jadi siapa yang akan menyampaikan permasalahannya? Ibu persilakan. Ya, silakan. Saya tuh kayak ini bukan saya tuh kayak ini hukum, tapi tuh kata ayah saya jangan hukum kayak gitu. Baiklah, Anda sekalian, siapa lagi yang ingin mengungkapkan permasalahannya? Saya Bu. Ya, Zara, silakan. Permasalahan saya adalah orang tua saya memilih saya untuk di Universitas sebelah, tapi kakak saya tidak setuju karena dia nggak mau saya kuliah di sana, gurunya di PGRI aja. Jadi kakaknya nggak setuju. Baiklah. Nah, jadi sudah kita tampung permasalahan semuanya. Karena waktu kita juga tentu tidak memungkinkan untuk membahas permasalahan kita satu persatu. Jadi kita pilih satu permasalahan saja ya. Jadi permasalahan siapa yang akan kita beri penanganan dan juga solusi. Kali ini masalah mana yang akan kita bahas duluan? Kalau menurut saya, Bu, permasalahan sindiran. Oke, permasalahan Cindy. Kenapa permasalahan Cindy? Karena dari sini Dewe, dari saya, dari Ina, dari si Zahra juga permasalahan yang hampir sama. Baiklah, apakah yang lainnya setuju? Setuju. Baik, oke, kita akan bahas masalah Cindy. Jadi kita tanya dulu, apakah Cindy bersedia untuk kita kulik lebih dalam lagi gimana permasalahannya?
bersedia Bu. Juga oke, karena masalah Cindy yang kita pilih, jadi kita minta Cindy untuk menceritakan dulu permasalahannya ini bagaimana sebenarnya dan masalah dia agar kita sama-sama tahu nantinya. Jadi bagaimana permasalahan Cindy, apakah kita bisa mendengar permasalahan yang Cindy alami? Jadi gini Bu, kan dari awal sekolah itu kan sebenarnya emang udah minat untuk disembuhkan, sebenarnya ada bakat juga ke tari, jadi kayak memperdalami lah gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu tuh kayak nyarani nggak usah lah kesini tuh sudah banyak gitu. Takutnya kayak pokoknya takut kayak udah dapat pekerjaan yang lebih layak lah gitu. Jadi disarankan ke BKB Bu, karena kan uangnya bisa Bu. Nah tapi saya tetap menentang, pengennya di sini, tapi waktu itu tetap masih pengertian gitu ya. Di BKB, tapi kalau susahnya dibantu kan. Tapi saya tetap nak sini Bu, biarlah sampai ke sini SMA. Biarlah saya itu minta saran sama dari terus dari guru BKB sendiri itu nyaranku untuk ikuti saran guru. Jadi sini tuh ikut saran guru gitu. Jadi gimana anak-anak yang lain ada tidak yang bisa mengambil penyebab permasalahan Cindy ini sebenarnya apa? Jadi kita dengar tadi kan banyak ya macam-macam permasalahannya itu karena Cindy tidak diperbolehkan mengambil seni, katanya BK lebih layak. Jadi anak-anak sekalian ada yang bisa menyimpulkan tidak? Menurut saya ya Bu, terkait permasalahan seni ini, pokoknya seni ada benarnya dulu ya, kayak seni emang banyak peminatnya kayak benar. Tapi kan dari seni itu kan masih banyak kan jalurnya kan, bisa jadi penari banyak loh. Misalnya ada seminar mesin, ada seminar atau acara-acara kampus atau acara-acara luar kampus itu kan pasti butuhkan yang tari untuk pembukaan karena apa bentuk. Menurut aku sih aja itu masih ada peluang kedepannya aja karena walaupun awalnya kan hari aja. Terbaik sih dari olahraga. Jadi dari anak-anak yang lainnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan lagi? Kalau kata Eka sih lebih setuju orang tuanya kayak harus milih BK gitu, karena kan BK itu banyak peluangnya, peluang kerjanya kayak apapun masuk dia itu kayak gitu. Kalau kata Eka sih, kalau seni kan kayak paling dia tuh harusnya kayak nyanyi kayak gitu-gitu doang kan paling sedikit peluangnya. Terus Kalau menurut Zara bagaimana? Saya setuju banget apa yang orang tua sini bilang dan ikuti saja orang tua sini bilang, dan peluang BK juga sudah bagus, sudah unggul juga. Oke, teman-teman sekalian sudah memberi tanggapan ya. Jadi apakah boleh kita berbagi pengalaman masing-masing dulu bagaimana supaya sini ini bisa menyesuaikan diri agar nanti dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ini. Jadi ada yang lebih dulu bisa berbagi pengalaman? Iya, Risma silakan. Saya dulu kan pengen di jurusan psikologi ya, terus BK juga sama baik kan di uang tua, tapi uang tua ini yang pertama itu setujunya di PGSD terus tetangga ngomong ke sini mau PGSD atau IPA, IPS itu sudah banyak peminatnya, sudah banyak peminatnya. Jadi kemungkinan kalau misalnya lulus begitu ya meludak dia entah kita dapat kesempatan atau tidak kan. Jadi disarankan masuk BKW sudah ya kan, masuk BK peluang kerja juga luas. Karena macam mana ya, BK tuh di setiap sekolah dibutuhkan karena jangan handal setiap siswa. Terus tuh BK juga sekarang kan boleh ngajar kan di setiap boleh masuk kelas ya kan. Nah jadi ya itu menurut baik sama omongan daripada kita sesat di jalan ya
Kira tuh kan ini tuh awalnya mau masuk hukum, tapi itu kata ayahnya jangan, soalnya kan banyak kayak tetangga-tetangga orang-orang yang udah lulus S1 itu dia udah berhenti nggak ngapa-ngapain, malah dia jualan, dia jual dulu nganggur kayak gitu. Jadi tuh kalau hukum kan harus ini, harus apa namanya, kayak kuliah lagi harus belajar, terus jangan nggak berhenti. Jadi tuh ini tuh mikir lagi kayak apa ya, jadi mau ngambil apa ya, kayak bingung juga, terus apa kan jadi ini tuh masuk apa BK aja ya kayak gitu, soalnya kan BK itu udah jarang juga kan sekarang yang ambil BK tuh, jadi yaudah ini minatnya ke BK, jadi masuk BK. Terus jadi disetujui sama orang tua ibu kayak gitu. Kalau Zahra bagaimana? Kan kata alhamdulillah orang tua pengennya di Unila, tapi kalau saya tidak setuju banget di Unila, harusnya di negara aja. Tapi saya pengen juga yang di Unila, pengen mau ambil apa guru bahasa Indonesia gitu. Iya. Terus Tapi kata saya pengen di sini, pengen maksa banget di sini karena di guru aja bagus, kamu tuh ambil guru, yaudah sini ambil guru PK. tapi misalnya kau ke Sri aku mau ambil kan jauh juga. Ya benar. Sudah buat dekat dari rumah. Baiklah, kita semua sudah menceritakan pengalaman masing-masing nih. Jadi untuk gimana caranya agar nanti Cindy ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang kemarin, dari beberapa pengalaman yang sudah sama-sama kita dengarkan dari teman-teman sekalian. Kemudian menurut Anda sekalian yang lain, apakah ada yang ingin memberi saran untuk Cindy? Kalau katanya sih ikutin aja apa mau orang tuanya, itu pun kayak bener kayak gitu, kecuali salah baru kamu nolak kayak gitu. Itu pun orang tua kan kasih yang terbaik buat kamu kayak gitu, jadi ikutin aja. Ya, silakan. Menurut saya juga ya sama kayak Ina, kayak saran orang tua tuh nggak apa-apa diikutin gitu. Cuman kan di setiap kampus itu ada yang namanya organisasi. Nah, setiap organisasi pasti ada divisi. Nah, Cindy izin banget ke orang tuanya untuk ikuti organisasi yang divisinya yang menurut Cindy cocok di sini. Jadi ada apa-apa ngikuti saran orang tua untuk masuk BK gitu. Nah, karena itu juga yang terbaik untuk Cindy. Zahra, apakah ingin memberikan saran untuk Cindy? Sama seperti yang tadi, seperti apa ada yang orang tua bilang, karena kan itu kemauan orang tua kamu, karena BK itu bagus, kamu ikuti apa organisasi juga diizin sama orang tua kamu untuk bisa ke depan. Baiklah, Cindy, sarannya dari teman-teman untuk masalah kamu ini adalah, jadi kamu itu harus menerima saran dari orang tua kamu, karena orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya kan. Jadi dari saran yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, menurut kamu gimana nih biar kamu bisa memecahkan solusi dari masalah yang kamu alami? Itu bakal ikuti kemauan teman. Terus kalau untuk minat taris ini, kemungkinan sendiri kayak ikut ke entah itu ada acara di luar atau ada organisasi lain bakal sendiri ikuti. Izin dulu dengan bos. Tepuk tangan dulu semua agar Cindy lebih semangat lagi ke depannya dan menerima semua hal yang sudah dihadapi. Jadi semoga dirinya yang sekarang ini sudah bisa menerima dan bisa memaklumi agar nanti tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan ya. Jadi nanti juga lebih semangat lagi kuliahnya. Terima kasih untuk hari ini. Apakah dari Anda sekalian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya Ya, silakan Risma. menurut saya kegiatan
dari Cindy harus bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan dan menerima agar nanti bisa menjalani kesehariannya dengan lebih semangat lagi. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Untuk menutup kegiatan kita, mari kita lakukan relaksasi terlebih dahulu dengan bernyanyi. Adakah Ananda sekalian ingin memimpin relaksasi? Dia sambung belajar cinta. Kayak ini aja masih saya bu. Ya, Ina, silakan. Ini aja nggak sih kayak misalnya meletus balon hijau dari gitu. Tapi pakai apa ya kayak kertas gitu aja nggak sih? Tahu kayak aja nggak? Mana? Coba contohkan. Meletus balon hijau dari. Nanti dikasih hukuman apa dulu hukumannya kayak gitu. Ya, itu kan enggak. Apa dulu? Apa? Nyanyi. Baik sudah ya. Iya, ini yang baik. Dua ya. Yo, 1, 2, 3. Meletus balon hijau dari. Ayo nyanyi. Ini Sin, apa Sin? Bebas ya. Yang bebas. Kembang 7 rupa. Udah lari lagi Bu. Terima kasih anak-anak sekalian untuk menutup kegiatan kita. Yang tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup pula dengan berdoa. Jadi siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Semua silakan. Oke, baiklah teman-teman. Kegiatan pada konseling pada hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita mengakhiri semuanya dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing.